aja. Ini judul kita malam hari ini ya antara hayalan dan prospek. Hayalan dan prospek ya. Ngebahasnya masa depan ya. Tapi sebenarnya kalau kita bahas masa depan Ustaz, menghayal itu boleh nggak sih Ustaz? Hah? Menghayal itu boleh nggak? Bukan, iya, menghayal tuh gini. Ya boleh aja, jangan terlalu banyak. kayak aku kan kalau sering ngayal tuh kadang suka diam gitu. Jadi itu bahaya nggak sih gitu? Yang lagi diam tetap gitu. Enggak, kadang kala segala sesuatunya memang kadang dihayalkan dulu. Iya kan. Karena banyak orang bilang kan masa depan itu masih di depan katanya kan. Dan enggak sih, mungkin ya lebih tepat bukan menghayal kali ya. Apa? Memplanningkan. Padahal masih di depan ya. Ya, emang masa depan. Udah dicakin aja set tuh. Kayak kamu, apa kamu? Ya alhamdulillah Ustaz. Ya dengan kondisi sekarang ya memang udah jadi kegiatan sehari-hari ya, kayak pergi ke mall segala macam. Kayak tadi habis dari Solaria, Lampung City Mall. Pagi tadi ke MBK. Ngambil orderan tapi Udah mulai kaget tuh tadi gua. Ternyata gua yang ketinggalan ya di jalan walaupun nggak belanja ya setidaknya udah ngerasain lah gitu. Walaupun cuma ngambil orderan. Malah katanya Rizky ini kalau ngeliat mobil tuh udah di ini. Ditawar. Iya, karena kan dia memang masa depan dia untuk memiliki tadi perumahan ini, mobil ini, kendaraan ini. Ya karena masih di depan kan. Ya kan kalau masih di depan itu kan antara keuber apa enggak. Iya. Tapi aku kadang sering kayak gitu Ustaz. Tapi kalau aku tuh memang niatnya memang iseng aja gitu, gabut kan sendirian gitu kan. Kadang buka Facebook nih, ngeliat perumahan-perumahan elit, Spring Hill, Citraland gitu kan. Kadang ada kontak personnya tuh. Kadang sering aku chat gitu. Kayak kalau rumah tipe ini berapa ya gitu. Nanya doang ya. Ya nanya dulu gitu kan. Nanya dulu. Cuman kan kadang mungkin namanya tim marketing gitu kan langsung nanya. Segini. Jadi gimana Pak? Enggak, lu masih nanti gitu. masih nanti gitu. Ya sama lah, kayak mau punya kendaraan mewah, ya minimal beli posternya dulu. Iya. Punya benerannya mah nanti. Iya. Gitu kan. Ya karena tadi masih di depan. Karena segala sesuatu yang di depan itu antar kuber apa enggak. Kalau yang di belakang yang jelas, udah keliwat. Yang kita bisa cuma nerka dulu gitu kan. Perkara dapat apa enggaknya nanti lah tinggal Ya sih dulu. kalau di mall kayak gitu Kak, bisa menunggu orderan gitu. Kalau ada mobil-mobil yang pajang itu mepet. Tolong selesai pengumuman. Cepet. Disalawatin dulu. Salawatin dulu. Kalau benar tadi Ustaz, Apa itu? kalau emang kita pengen sesuatu, disalawatin. Ya karena kan ada macam-macam versi ya. Ada yang macam-macam versi itu gini. Ada versi yang mengatakan ya selawat kok untuk istilahnya duniawi kan gitu. Tapi versi yang lain ya karena memang dalilnya seperti itu. Artinya dengan berselawat rezeki luas. Ya bagian dari rezeki luas kan tadi ya berharap kalau kita punya ini selawatin dulu. Tinggal lihat dari versi mana. Kalau dari versi yang tadi tanda kutip sholawat kok untuk duniawi, ya berarti nggak masuk. Tapi kalau umpama dia mau masuk tetap di versi yang kedua, ya dengan berselawat segala sesuatu dimudahkan. Kan gitu. Saya pengen ini, mudah-mudahan dengan berselawat dimudahkan. Karena kan meminta dengan Allah, pengen barang ini dengan berwasilah yang dekat dengan Allah. Ya Rasulullah itu kan gitu. Walaupun tadi ya kan gini, kita misalnya kita punya mobil kan kadang-kadang anak sekarang tuh ya ada Lamborghini lewat, selawatin aja dulu. Kita kan berselawat kepada Nabi yang latar belakang Nabi itu adalah sederhana. Ya, sedangkan yang kita minta sesuatu yang mewah. Lamborghini lagi. Tapi kita bisa juga, kita punya argumen begini. Ya ketika kita minta dengan Allah yang maha segala-galanya, dengan berwasilah kepada yang dekat dengan Allah, apa sih yang enggak? Kan gitu. Apalagi kita sombong untuk hal-hal yang misal katakan gini. Kalau kita minta sama Allah, apa yang enggak? Kan itu sombong tuh, kayak sepertinya sombong.
gampang saya tuh punya Lamborghini, gampang saya punya apartemen, rumah yang mewah. Kalau minta sama Allah apa yang nggak bisa kan gitu. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kan gitu. Bahasanya kan ayyakula lahu kun fayakun. Kalau udah Allah punya kehendak kun fayakun jadi. Oh, itu orang berarti keyakinannya luar biasa. Walaupun kadang-kadang enggak ngitung-ngitung kadarnya kayak mana. Kemampuannya belum sampai situ sebenarnya gitu. Kata jangan gitu ya, jangan gitu dulu ya, jangan gitu dulu. Bener sih Mas, kun fayakun, tapi kan tadi ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi gini loh, tapi yang jelas unik dan istimewa. Yang satu membawa dalilnya seperti itu, yang satu membawa dalil. Jadi perang dalil. Ya mendingan perang dalil daripada perang nafsu. Misal ada orang perang, tapi nggak ada dalilnya. Yang ini menurut saya, yang ini menurut saya. Kalau ini kan enggak. Yang satu bawa firmannya ini, yang satu bawa dalilnya ini. Seru justru itu. Tapi aku nggak bisa tuh saat di posisi kayak gitu. Kadang kalau ada orang perang dalil, aku cuma bisa RCT, oke. Gitu juga. Ya nggak bisa apa-apa lah ya kan. Dia bawa, wah pakai bahasa Arab begini, yang satu jawab lagi. Sementara aku ada di tengah-tengah tuh. Jadi kayak RCT, oke, gitu doang bisa kan. Cuma jadi iklan. Karena saya juga bagian dari kelompok yang katakanlah masalah terwujud atau enggak itu hak prerogatif Allah kan. Yang pentingnya tadi minta dulu kan, minta dulu dan berharap dulu. Tadi ketika kita mintanya sama yang maha kaya, ya nggak usah nanggung-nanggung, gitu kan. Maha kaya. Iya kan gitu. Yang punya segalanya. Iya, yang punya segalanya. Apalagi kalau dulu masih zaman-zamannya di pesantren, itu tingkat PD-nya luar biasa. Dan memang masuk akal. Contoh misalnya, punya apa ini, punya ini. Orang itu hebat ya punya apartemen, orang itu hebat punya hotel, orang itu hebat punya perusahaan. Begitu tanya, kita punya apa? Oh, saya sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apa tuh? Punya dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kelas bener kan gitu ya. Walaupun mohon maaf ya tadi rokok barengan kan gitu, joinan. Kadang-kala korek ya tadi kan yang punya kawan liam kan gitu. Tapi kalau udah ngomong memang harus seperti itu. Tingkat kepedean itu harus ada, tapi kan ngukur. Harus percaya diri boleh, sadar diri lebih penting. Iya, benar. Percaya diri. Tanya tuh di mana? Benar Rifki tadi ya. Percaya diri Bener boleh, Rifki tadi, sadar ya. diri lebih penting. Nah, karena kan kembali lagi ya, karena tadi bicara masa depan, ya kan masih di depan. Iya. Jadi oke aja dan ya kenapa enggak kan gitu. Jadi silahkan mau punya apa silahkan, mau punya prospek apa, mau punya rencana apa, toh masih di depan. Gitu ya. Kemampuan kita cuma sebatas merencanakan. Itu tadi. Misal kadang-kala mohon maaf, kadang-kala benar kata orang, iya sih percaya diri, tapi kan sadar diri. Tapi kalau umpama dia jawabnya, mohon maaf, jawabnya dengan bahasa tadi, oh enggak, bukan masalah sadar diri atau bukan, ini mah bukan. Karena kan tadi campur tangan Allah itu luar biasa. Waduh, Lain ceritanya. Iya. Lain ceritanya itu. Udah perdebatan N. Udah. Nggak ada perdebatan lagi Iya. tuh. Ya, mungkin ya kalau Ultraman dan Spiderman hadir ya cocok di situ. Yang satu syah. Ya. Yang satu syah, yang satu menyaring gini lah mereka. Jedak-jeduk kita tuh berdua tuh. Karena kadang kan suka ada motivasi juga yang dikeluarkan. Ingat apa kata Ultraman. Apapun masalahmu, ingat apa kata Ultraman. Syah. Syah, gitu doang Ultraman tuh. Apapun masalahnya, monster segede apa, musuhnya ada berapa, syah, kata gitu doang Ultraman. Kadang-kala masih bertanya-tanya loh Ultraman itu. Ultraman itu kan biasanya kalau lagi darurat atau butuh pertolongan bunyi ya, Ya tinung. Itu masih bertanya itu sampai saat ini. Apakah memang tokennya mau habis? Kan gitu. Ya, coba gitu. Itu apa memang tanda tokenmu habis? Apa gimana? Dan memang ternyata ya bunyi tinung hidup mati hidup sampai sekarang sama ya kayak gitu ya. Ultraman kan kalau dalam keadaan darurat hidup merah
mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Toh kan kayak sama. Sama. Iya. Tit. Untung suaranya nggak disamain tuh. Nggak disamain, Ultraman datang bilang gitu. Cuma banyak yang bilang Ustaz, kalau itu bunyi tinung-tinung karena bajunya itu sewa sebenarnya. Udah habis. Itu udah mendekati habis. Disuruh pulang gitu ya. Buru-buru harus dikalahin tuh monsternya gitu. Tapi untuk ngomongin apa masalah masa depan, Ustaz. Kita tuh sebaik-baiknya manusia itu pastilah kayak punya rencana yang menurut kita tuh paling baik, Ustaz. Dan kita pasti gimana ya, se-effort mungkin, seusaha mungkin untuk supaya apa yang kita rencanakan jadi terrealisasi gitu kan. Iya. Sebaiknya itu gimana, Ustaz? Apakah memang kita tugasnya memang udah rencanain aja, jalanin mah udah kayak biasa aja karena sisanya kan Allah yang ngatur tuh. Apa memang harus yang pertama tadi tuh kita buat rencana, usahain gimana caranya ini rencana kita berhasil Iya. gitu. Gini, ya kalau masalah rencana dan Allah yang akan berkehendak, ya memang itu udah bagian dari suatu keyakinan kita. Rencanakan saja, sehebat apapun, sebesar apapun, sekecil apapun bahkan, ya rencanakan saja. Kenapa? Karena toh nanti Allah yang akan punya kehendak. Tapi tetap rencana kita itu harus relate dengan usaha kita dan tadi sejalur. Contoh, kita punya usaha, ya kita punya usaha. Saya punya usaha, bukan punya usaha. Kita punya rencana. Allah akan menentukan sampai atau enggak rencana kita itu. Contoh, saya punya rencana mau jalan kaki sampai Bakau. Yang bener aja. Bener, asal jalannya tetap ke sana. Artinya tetap arahnya ke sana, ke Panjang, ke Tarahan, ke Tanjungan, ke Kalianda, insya Allah sampai. Jangan sampai gini, rencana muluk besar, tapi jalannya ke sana, ke arah kota bumi. Kalau jalur, ya, kan gitu, ya kan gitu ya. Jalur. Nah, ya, jadi silahkan punya rencana besar yang orang menganggap, woi jalan dari sini ke mana, Bakau tuh jauh, tapi tetap jalan dan arahnya ke sana, tetap jalan dan arahnya ke sana. Jadi jangan sampai katakanlah itu rencana besar, rencana kecil saja, rencana kecil Allah yang akan menentukan kehendaknya. Dan Allah yang akan berkehendak dengan rencana kita itu. Kita punya rencana kecil, nggak usah yang gede, rencana kecil. Saya mau jalan sampai depan Gapura ini, nggak usah sampai mana, Bakau sampai depan Gapura. Tapi kita ke belakang jalannya, ke situ, nggak nyampe, walaupun kecilnya. Jadi masalah kecil ataupun besar rencana kita itu silakan rencanakan saja. Yang penting jalannya tetap ke arah situ, yang gitu. Jangan sampai rencana kecil tapi malah jalannya nggak ke situ, gitu. Tetap pada koridornya. Ya, koridor. Dan pada intinya tadi yang yang punya kehendak adalah Allah. Yang penting tadi kita punya rencana, kita punya doa, kita punya ikhtiar, kita punya usaha. Berarti harus usaha juga berarti tadi. Kadang-kadang Allah juga ngeliat seberapa kuat kita ngusahain rencana yang udah kita rencanain. Iya. Dan itu bagian dari bentuk apresiasi Allah untuk makhluknya. Gitu. Allah pasti akan mengapresiasi segala bentuk usaha makhluk. Gitu. Dan Allah punya agenda yang jauh lebih indah dari rencana makhluk. Bener. Iya. Kalau tongkrongan rezeki beda. Tongkrongan dulu ngomongin masa depan, nanti gue pengen ini, kerja males. Kerja lagi lu itu pengen ini, ngedalil nih dan lu itu kerja lagi pengen punya mobil, ngedalil ya. Kaifa aku minul fakri wa nabdulu koni. Aku bukan takut kemiskinan karena aku adalah hamba dari yang maha kaya. Tapi nggak mau kerja tuh, pengen punya mobil, pengen punya rumah yang mewah. Dia mau kemana mas? Mau ke utara. Jalannya ke selatan. Agak nyambung. Nggak nyambung. Sama kayak kita tuh bisa ngumpulin 500 juta dengan nabung sehari 15.000 gitu dia. Sekarang udah nabung berapa? Belum mulai. Nanti
jadi dulu gitu. Baru cita gitu kan. Baru mau mulai. Baru mau mulai nanti kalau konsisten dulu ya baru bagiin Iya. gitu. Bisa loh gitu. Kadang-kadang memang. Ya itulah ya Ustaz ya. Ya mungkin untuk teman-teman juga ini kita syuting agak terlalu dini hari. Bukan malam lagi, ini agak dini hari karena memang ada satu dan lain hal gitu ya. Mungkin tidak banyak tapi mudah-mudahan menghibur dan dapat memberikan manfaat ya Ustaz ya. Dan Ya, intinya itulah masa depan yang masih di depan. karena masa depan itu masih di depan ya teman-teman ya, tadi kata saya tadi. Kita boleh merencanakan, rencananya boleh kita fokuskan tapi tetap dalam koridor yang sama, sisanya serahin sama yang maha kaya gitu aja. Yang maha kuasa. Yang maha kuasa gitu ya. Oke teman-teman, itu aja ya dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.